Oke, halo teman-teman. Nah, balik lagi kita akan ngebahas terkait soal latihan soal weighted average cost of capital ya teman-teman. Nah, di mana soal ini itu sudah ada di ULMS teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas soal yang pertama karena di sini terdiri dari 3 soal. Nah, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Nah, di soal yang pertama ini tuh diketahui ada data yield obligasi pemerintah Indonesia dengan seri benchmark per 18 Desember 2020 ada sebagai berikut. Nah, ini sudah diketahui datanya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat data terkait jika expected return investor dari market folio di Indonesia adalah 10,37%, maka kompensasi yang diharapkan akan diterima oleh investor sebagai kompensasi atas risiko investasi adalah K. Nah, jadi di sini sebenarnya kan udah dikasih tahu nih expected return gitu ya. Dan juga di sini sudah ada namanya yield ya. Sudah yield obligasi pemerintah. Nah, jadi kan di sini data ini diketahui itu cuma ada yield. Nah, yield obligasi pemerintah seperti yang sudah aku jelaskan di situ tuh kan ini kan terkait apa namanya? Metode CAPM. Nah, kenapa metode CAPM? Karena di sini ada expected return, teman-teman. Ini kan market portfolio. Nah, di mana ketika udah ada expected return, nah which is kita akan langsung kayak connect ke kemana gitu. Kita akan connect-nya ini pasti ke untuk menghitung cost of common stock. Nah, dengan metode apa? Nah, common stock tadi kan ada 2 ya, dividend growth model sama capital pricing gitu ya, capital pricing. Nah, di mana ketika metode CAPM itu kita membutuhkan expected return, sedangkan kalau kita menggunakan growth itu kan nggak ada di sini growth-nya. Jadi which is kita bakal menggunakan metode CAPM. Nah, tapi kalau kita mau menghitung, nah di sini bedanya. Nah, di soal nomor 2 itu kan katanya berdasarkan data yield obligasi pemerintah Indonesia seri benchmark 18 Desember 2020 pada nomor 1. Jika diketahui betanya sekian, risk premium 2,5, maka cost of equity-nya berapa? Nah, di sini kita menghitung cost of equity. Karena apa? Karena di sini sudah dikasih tahu betanya berapa dan market risk-nya berapa. Gitu kan. Sedangkan kalau kita mau menghitung cost of equity-nya, kita nggak tahu. Jadi sehingga kita bisa simpulin, ini kita akan menghitung namanya risk premium. Jadi risk premium ataupun market risk premium, tadi kan sudah ada ya, aku jelasin. Nah, market risk premium itu kan adalah selisih gitu antara tingkat pengembalian yang diharapkan gitu ya, yang diharapkan diperoleh investor dari berinvestasi di pasar yang terdiri dari semua investasi yang beresiko. Jadi kita di sini nomor 1 akan menghitung terkait market risk premiumnya teman-teman, gitu ya. Nah, jadi di sini kan sudah aku pindahin datanya kemari, gitu kan. Nah, di sini kan ada tadi sudah dikasih tahu infoin ada expected return 10,37%. Nah, kalau kita menghitung secara per TTM ini gitu kan dengan P 4,49, 9,79 gitu. Maka setiap dari soal ini ataupun setiap dari tenor obligasi ini tuh akan dapat hasilnya seperti ini. Risk premiumnya adalah 3,1 untuk tenor 4,49 tahun sampai terkait tahun 19,34 itu risk premiumnya adalah 1,90. Gimana cara ngitung risk premiumnya? Tinggal teman-teman selisihin aja. ER dikurangin sama risk free. Nah, risk free di sini adalah yield obligasi ya, teman-teman. Nah, di sini yield obligasi. Nah, itu risk free-nya. Sehingga nanti risk premium-nya dapat. Nah, tadi kan aku sudah bilang, di sini itu kan tidak diketahui gitu kan, nggak di state di soal tenor yang kita pakai itu berapa. Nah, tapi karena biasanya digunakan tenor itu 10 tahun untuk obligasi pemerintah gitu ya. Nah, makanya kita lihat dari data yang tersedia. Di sini kan untuk 10 tahun pas tidak ada. Yang ada adalah 9,75. Nah, maka kita akan menggunakan asumsi ini gitu. 9,75 teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai
Kalau mau cari semua satu-satu juga boleh. Jadi seperti ini. Jadi ketika tenornya sekian, ininya sekian. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, oke, nomor 1 sudah. Dan selanjutnya untuk nomor 2 kita akan menghitung cost of equity. Nah, di mana sudah diketahui bahwa betanya adalah 1,2 dan market risk premiumnya 2,5. Nah, jadi kan di sini sudah dikasih tahu ya teman-teman. Betanya berapa. Di sini market risk premiumnya sudah dikasih tahu. Nah, kalau biasanya kan kita tidak dikasih tahu ya, di mana kita bisa menghitung pakai beta risk free gitu kan. Risk free sama dengan risk free ditambah beta kita kaliin sama IR kurang tulisan aja expected return kita kurangin sama risk free. Nah, di mana kan di sini teman-teman expected return dikurangin sama dikurangin sama risk free itu tuh kan hasilnya adalah market risk premium. Jadi seperti itu, risk free. Nah, sebentar. Ini ditambah beta, berarti tinggal dikali market risk premium. Market risk premium. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk mencari ini tinggal teman-teman gini. Nah, karena saya di sini tadi asumsinya menggunakan tenor yang 9,75 tahun, nah tinggal kita ambil aja nih yield-nya di sini. Yield di situ kita jadikan sebagai risk free. Sehingga kita tinggal masukin aja di sini, yaitu 7,847 ditambah sama 1,2 kali 2,5%. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, coba kita ulang lagi nih di sampingnya. Ini, maaf, ini itu angkanya, kalau di sini itu kan kayak 7 titik ya, jadi soalnya 7 ribuan. Jadi aku ketik aja 7,847% ditambah sama ini dikaliin sama si ini. Oke, hasilnya adalah ini. Ini teman-teman. Oke, sama ya. Oke, jadi ini adalah cost of equity-nya teman-teman. Kalau teman-teman cari satu-satu, nanti tinggal teman-teman input aja datanya di sini. Gitu. Caranya sama. Gitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, di sini kita bakal menghitung yang namanya WACC, gitu ya. Menghitung WACC dengan sumber pendanaan berbeda-beda, gitu. Di sini katanya pinjaman PT Tanros terdiri dari pinjaman perbankan, pinjaman non perbankan dan obligasi dengan informasi sebagai berikut. Di sini ada utang bank CBA, bank RBI, ada PT SNI dengan nilai nominal sekian dan interest rate sekian. Ada debt dengan obligasi sekian, nominal sekian, kupon rate 10%, di mana, nah di sini sudah diinfoin ada rating bondnya itu adalah rating AA dan tenor obligasi 10 tahun dengan tarik badannya 20%, oke. Lanjut, nah di sini juga sudah diinfoin ya terkait bond rating, ini rating bondnya, ini terkait nanti yield yang akan kita gunakan. Oke. Baru di sini untuk pendanaan dengan ekuitas gitu. Di sini ada saham biasa, ada saham preferred dengan market value sekian, book value-nya sekian, ada outstanding shares sekian. Dividennya ada 1.500 untuk dividen biasa, growth-nya 5. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan informasi lain menjelaskan bahwa tingkat volatilitas saham PT Taros relatif terhadap pasar adalah 1,5. Nah, ingat volatilitas itu adalah beta, gitu ya. Nah, betanya 1,5 dan ada premi resiko yang diterima dengan berinvestasi di negara tempat PT Taros adalah 4,5%. Tuh. Jadi kita akan menghitung yang namanya WACC. Oke ya. Lanjut.
Nah, oke. Pertama, kita masukin di sini. Ada rating bondnya AA, tenor obligasinya 10 tahun, tarif PPh badan 20%. Ini sudah aku input data kemari. Di sini juga terkait debt juga, tapi di sini utang, di sini adalah obligasi dan equity. Yang pertama, kita akan menghitung yang namanya cost of debt, teman-teman. Oke, untuk ini kan kita sini masukin aja data-data terkait utangnya, terdiri dari Bank BCA, Bank CBA, Bank RBI, Bank PT SMI. Ingat kalau untuk ini gitu kan, CBA, RBI dan SMI ini tuh karena dia utang, dia relatif stabil. Jadi antara market value-nya gitu kan ataupun harga pasarnya itu sama. Gitu. Jadi untuk ini tuh karena gini, kalau obligasi ini tuh kan relatif jangka waktunya tuh panjang, jadi nggak mencerminkan kondisi realnya gitu kan ya, sehingga kita perlu nanti menghitung bagaimana sih kondisi real dari obligasinya, yaitu dengan cara nge-PV-in. Sedangkan kalau utang ini tuh relatif kalau udah diinfoin ada nilai nominalnya, kita pakai langsung itu ya teman-teman. Jadi kita masukin nilainya berapa, 2,4 M. Jadi dari sini tuh dari banknya itu masukin aja terus. Ini juga Bank RBI 2,7. Nah, obligasi di sini kan nilainya berbeda ya. Di sini itu 3 miliar, di sini adalah 3,2 sekian. Nah, gimana sih cara dapetin itu? Nah, di sini kan kita belum tahu ya. Di sini kan dikasih tahu coupon rate. Ingat tadi aku udah jelasin bahwa yang digunakan untuk menghitungnya itu adalah YTM atau yield to maturity. Jadi kita nggak pakai yang namanya coupon rate. Nah, oleh karena itu, kita harus cari dulu berapa ETM-nya, gitu kan. ETM bagaimana? Itu tadi, yang namanya ETM itu adalah yield government bond ditambah bond spread-nya. Nah, dilihat di sini teman-teman, kita lihat kan, tadi rating bond kita adalah AA, tenor obligasi 10 tahun. Nah, kita lihat di kolom ini, kita cari tenor kita 10 tahun. 10 tahun dengan di mana tenor 10 tahun ini itu di sini adalah senilai 6,0825. Nah, di mana itu kita jadi acuan untuk sebagai government bond-nya. Karena di sini adalah penilaian harga efek harga Indonesia. Pokoknya ini terkait bond ya, government di sini. Tulisannya kurang jelas teman-teman, maaf. Jadi di sini itu adalah penilaian harga efek Indonesia atau di sini government bond benchmark rate. Nah, ini tuh yang ini tuh adalah government bond benchmark teman-teman. Jadi kita tinggal pakai acuan tadi kan sudah di state di sini tenor obligasi 10 tahun. Yaudah kita pakai nilai 6,0825. Nanti teman-teman bisa lihat jadi soalnya langsung ya. Di sini soalnya karena crop-nya kurang jelas. Nah, tinggal ditambah sama bond spread-nya. Di sini bond spread-nya itu kan nggak tahu. Nah, kita lihat dari sini. Kita ada ratingnya. Nah, ratingnya itu di sini. Rating bond kita tadi adalah 10 tahun. Maaf, kok 10 tahun. Di sini rating kita adalah AA. Ini kolom AA dengan tenor 10 tahun. Nah, kita pakai yang ini, 27030 gitu. Jadi artinya kalau kita ke persentase adalah 2,703 seperti itu tadi. Mana ya? Nih, 27030 ini. Jadi sehingga nanti YTM yang kita pakai untuk menghitung market value dari obligasi ini itu adalah 8,7855, bukan yang 10% ini. Seperti itu teman-teman. Nanti untuk mencari obligasi tinggal teman-teman PV-in gitu kan, sehingga nanti dapat total pendanaan kita menggunakan debt itu tuh ada 10 miliar gitu ya teman-teman. Nah, sudah dapat seperti itu, masukin deret-nya. Jadi ini which is kalau terkait debt yang dengan menerbitkan ini pinjaman perbankan atau pinjaman non perbankan, dia langsung masukin nilai nominal sama interest rate-nya aja. Jadi tidak perlu diubah-ubah. Tinggal masukin 10%, 8%, 10%, dan untuk obligasi masukin angka dari sini. Gitu ya, 8,79 gitu. Ini hasil pembulatan, atau kalau teman-teman menerusin bisa jadi gini, 87655 gitu kan. Nah,
tinggal untuk mencari weighted-nya itu tinggal ngebagi aja, ngebagi dari si bank BCA-nya ini, proporsi dari bank CBA dibagi sama totalnya, supaya hasil nanti itu harus 100% gitu ya. Contoh kita ambil 1, kita akan ngebagi 2,4 M ini kita bagi dari total keseluruhan yang dibiayai dengan debt itu 10 miliar lebih. Nah, 2, 3, 4, 4. Nah, sama ya. Mana tinggal bentuk persentase aja. Oke. Oke, lanjut, nanti hasilnya tinggal teman-teman kaliin gitu kan. Tinggal teman-teman kaliin antara rate-nya sama weight-nya ataupun proporsinya. Nanti dapat, baru setelah itu tinggal teman-teman jumlahin ya. Itu akan dapat cost of debt-nya. Ingat, kita pakai cost of debt yang after tax. Jadi tinggal teman-teman hitung aja. KD kita 9,24%. Kita tadi adalah ini, kita kita kali sama si 1 kurang 20%. 20% adalah tarik PPh badan ya. Oke, jadi hasilnya adalah 7, nih, pembulatan gitu teman-teman. Nih, sama ya. Oke, untuk langkah kedua adalah terkait cost of equity. Nah, di sini sudah aku state, di sini kan ada saham biasa, market value-nya 20.000, book value-nya 15.000, outstanding-nya sekian. Ini saham biasa. Oke, nah jadi untuk menghitung yang pertama adalah cost of equity, yaitu common stock gitu kan. Common stock di sini ada 2 tadi ya metodenya, yaitu menggunakan dividend growth model sama CAPM. Nah, yang pertama kita menghitung dulu dengan menggunakan dividend growth model. Nah, kita harus tahu dulu isinya apa aja gitu ya. Pertama beta ada tadi sudah diinfoin di soal, yaitu 1,5 teman-teman, ini 1,5. Dan di sini sudah ada market risk premium-nya itu 4,5% gitu ya. Dan baru ada risk free. Nah, risk free itu kita pakai yang di sini dari ini. Oke, tinggal teman-teman hitung aja. Yaitu tinggal risk free ditambah beta kali MRP. Hasilnya nanti adalah 12,833. Sedangkan untuk dividend growth modelnya adalah seperti ini. Karena di sini nggak di state ya, nggak di state nggak di state ini pasti dividen tahun yang sudah dibayarkan. Jadi untuk kita belum dapat D1-nya nih. Jadi kita akan menghitung D1 terlebih dahulu. Nah, di mana untuk menghitung D1 kita ini dulu menggunakan rumus ini. Ini D0 tadi kan D0 sama dengan D0 baru kita kaliin sama 1 ditambah G-nya. Gitu. Ini kan nanti akan dapat D1 itu sebesar 1575. Jadi tinggal teman-teman bagi, itu 1575 dibagi sama price-nya. Price-nya di sini itu adalah nilainya, yaitu itu adalah 20.000 gitu ya. Baru tinggal ditambahin sama growth-nya. Jadi dapat nanti KCS. Cost of common stock-nya adalah 12,875. Perbedaannya nggak terlalu too much ya, nggak terlalu banyak, tapi bedanya sekitar 0,042-an, jadi 0,0045, nggak terlalu signifikan banget. Nah, oke, itu sudah dapat. Baru equity, tinggal teman-teman bagi aja dividen dibagi price-nya. Dividen kita ada 6.000, price-nya ada 50.000. Jadi gitu kan, sudah dapat nanti cost of preference stock-nya ada 12%. Nah, jadi terakhir kan sudah dapat nih, kita sudah dapat berapa cost of debt-nya, cost of common stock-nya baik cost of equity baik common stock dan preference stock-nya udah dapat nih ya 12,875 jika menggunakan DGM, CAPM-nya 12,833 dan KPS-nya 12%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan metode menggunakan WACC. Karena kita menggunakan WACC-nya kan ada untuk menghitung common stock ada 2 tadi kita cari, yaitu DGM sama CAPM. Nah, yang pertama kita menghitung WACC dengan metode DGM dulu atau dividend growth model. Tinggal masukin aja total dari market value-nya. Di sini total debt kita tadi ada 10 miliar, gitu kan? Ada saham jasa ini ada 2 miliar, di mana itu tinggal kalikan market value-nya dengan berapa jumlah saham yang beredar, teman-teman. Oke, baru saham preference-nya ada 500 juta, tinggal 50.000 dikali 10.000. Nanti sudah dapat total dari pendanaan kita secara keseluruhan, teman-teman. Tinggal sama lagi, tinggal dibagi aja untuk mencari weight-nya. Itu tinggal contoh ini.
yaitu 10.236.327 dibagi sama 12.751.327. Nanti proporsinya adalah 80,4%. Tinggal teman-teman masukin cost tadi terkait debt-nya adalah 7,40, baru masukin yang different growth model yaitu 12,875 yang ini, dan untuk masuk ke sum preferred-nya itu 12%. Sehingga nanti tinggal teman-teman kaliin antara wake sama cost-nya dapat itu 5,94, dan terakhir teman-teman tinggal jumlahin yaitu hasilnya adalah 8,437%. Sama untuk CAPM juga seperti itu caranya, namun di sini bedanya hanya teman-teman di sini masukin cost-nya itu untuk saham biasanya menggunakan 12,8 yang di sini CAPM, atau kita boleh terusin gitu kan, ini teruskan aja biar sama kelihatannya nih 18,33, sedangkan di sini kita 12,875. Oke, itunya aja beda. Baru tinggal caranya sama, nanti hasilnya adalah 8,43. Jadi not too much bedanya, teman-teman. Jadi kan kita sudah menghitung WCC-nya. Jadi WCC-nya ketika kita menggunakan metode dividend growth model adalah 8,437, atau ketika kita menggunakan CAPM adalah 8,430. Oke, mungkin itu saja dulu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, atau jika ada yang ingin tanya boleh tanya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke ya, semangat.